Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload short video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akhirnya mencatatkan laba di kuartal 1 tahun 2023 ini. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten kepunyaan Bapak Loh Keng Hong yang laba bersih kuartal satunya itu melesat 200% lebih dan saat ini secara tren masih sangat uptrend. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Laba Emiten Loh Keng Hong GJTL terbang 271% di kuartal 1 tahun 2023. Jadi laporan keuangannya membaik dan laba tinggi ini disertai penjualan bersih yang meningkat 5% lebih. Sekarang kita coba lihat teknikalnya. Secara teknikal bisa kita lihat GJTL sudah naik sangat tinggi dalam satu minggu terakhir ini. GJTL memang kami luput mengamati pada saat awal break garis EMA 50-150 dan saat ini memang sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk saat ini kami sudah tidak menyarankan untuk entry di segi harga saat ini. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil pantau saham GJTL dan berhasil break pada saat garis EMA 50-150, menurut saat ini masih bisa di hold. Karena selalu kami jelaskan apabila sebuah saham berhasil break garis EMA 50-150, saham tersebut sangat layak untuk coba entry dan bisa dipantau pergerakannya. Karena menurut saya pribadi apabila sebuah saham berhasil break kedua garis EMA, secara tren ada potensi untuk mulai bergerak tren. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi ini masih ada akumulasi dan asing juga satu minggu terakhir ini terlihat mulai masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi GJTL bisa kita perhatikan saat ini berada tepat di resisten kuat 700 dan di atasnya memang masih ada satu resisten di 730. Sehingga memang ini apabila baru mau entry harus sangat hati-hati, jangan sampai terlalu FOMO karena ada pemberitaan ini. Teman-teman sebelumnya belum sempat entry pada saat awal break, sekarang baru mau ikutan FOMO di harga atas, hati-hati bisa saja saham ini akan dibuat turun karena keluarnya pemberitaan ini. Jadi banyak bilang sell on news. Karena memang kenaikannya sudah sangat tinggi sebelum adanya artikel berita ini. Jadi untuk yang sudah berhasil beli di harga bawah bisa take profit apabila ternyata GJTL masih gagal break harga 700 atau hold saja selama harga 650 tidak terlewati. Jadi trailing stopnya dia 650. Sedangkan yang untuk yang baru mau entry menurut saya paling aman juga tetap tunggu di sekitar 650. Selama GJTL masih kuat berada di atas target harga ini, secara tren GJTL masih ada potensi untuk lanjut uptrendnya. Sekarang saya akan coba bahasan Indi sebagai contoh kasus juga. Indi sebelumnya juga kami bahas pada saat kalau pemberitaan bahwa Bapak Loh Keng Hong kembali masuk akumulasi saham ini atau kembali membeli saham ini, dan pada saat itu juga Indi kalau pemberitaan akan membagikan dividen. Jadi untuk ex-date-nya bisa kita lihat sudah harus hati-hati, ex-date-nya itu di tanggal 5 Mei. Jadi apabila teman-teman hold sampai tanggal 4 Mei pada saat penutupan hari Kamis, teman-teman akan mendapatkan dividen. Dan bisa kita lihat pada saat itu Selasa Indi masih naik lumayan tinggi. Sorenya kalau pemberitaan bahwa akan bagian dividen dan ternyata Bapak Loh Keng Hong juga sudah kembali mengakumulasi atau membeli saham ini, keesokan harinya malah ARB. Dan saat itu kembali turun mengetas garis EMA 150 dan masih bisa bertahan dan rebound. Jadi secara tren memang Indi saat ini masih oke trennya, sebelumnya masih downtrend, satu mulai reverse ada uptrend. Tapi karena ada pemberitaan ini bukannya malah lanjut naik, malah terkena koreksi. Sehingga GJTL juga kami tidak sarankan untuk coba entry di saat sekarang walaupun ada sentimen positif, laporan keuangan bagus, tapi karena harganya sudah naik sangat tinggi. Jangan sampai FOMO beli dan ternyata malah bergerak turun. Dan untuk Indi juga ada satu sentimen yang harus hati-hati karena ada ex-date-nya. Dan ex-date-nya itu berarti hari Jumat, minggu depan pedagang mulai Selasa apabila mau coba trading saham ini masih bisa coba pantau dan paling aman tetap menurut saya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 dan pertimbangkan untuk keluar dari saham ini apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen untuk jual terakhir di hari Kamis karena memang kita takutkan kemungkinan juga akan terkena dividen trap pada saham ini karena dividen dibagikan juga lumayan besar. Dan Indi bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin
tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga sama, bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih distribusi saham Indi. Karena itu Indi apabila mau coba entry, misalnya paling aman adalah tunggu kembali di garis EMA 150, karena masih ada potensi saya lihat untuk kembali turun mendekati garis EMA 150. Karena memang pada hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi dan candlenya juga candle merah. Jadi paling aman adalah tunggu kembali di sekitar daerah sini untuk coba swing trade, atau apabila memang mau dapatkan dividen juga masih oke, tapi harus mempersiapkan diri apabila terkena dividen trap. Selanjutnya saya akan coba analisa juga saham ABMM yang juga dipunya Bapak Loh Keng Hong. Bisa kita lihat secara tren juga sudah mulai uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Karena itu selalu fokus saya itu garis EMA 50 150. Mungkin teman-teman bosan kenapa selalu fokusnya ini, karena memang ini yang paling gampang. Jadi tidak perlu terlalu banyak indikator dan probabilitas untuk lanjut naik sangat besar walaupun tidak mungkin 100%. Kan tidak ada analisa yang 100%. Tapi rata-rata apabila berhasil break kedua garis EMA, trennya akan mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat setelah berhasil break kedua garis EMA, ABMM juga mulai naik. Tapi pada saat mengetes harga 3.350, ABMM gagal break dan sempat turun mendekati garis EMA 150 dan saat ini berhasil rebound kembali. Tapi hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke harga 3.340. Karena memang belum terkonfirmasi break. Dan juga selalu saya jelaskan, konfirmasi break apabila memang candle berhasil naik di atas garis resisten dengan candle bodinya lumayan solid. Pada saat ini bisa kita lihat candle masih berada dalam resisten, ini belum terkonfirmasi. Keesokan harinya memang candle berada di atas resisten, tapi ingat ini tidak ada bodinya. Jadi ini candle doji sehingga ini juga belum terkonfirmasi. Nah ternyata hari Jumat masih bergerak turun. Jadi ini terkonfirmasi belum berhasil break. Dan saat ini bisa kita lihat trennya juga masih sideways. Tapi menarik jika kita lihat garis EMA 50 mulai bergerak naik. Apabila berpotongan dan lanjut naik, secara tren menurut saya untuk tren jangka menengah ABMM akan lebih baik lagi. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi asing juga 1 minggu terakhir terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat ini memang belum terkonfirmasi break tapi juga belum terkonfirmasi ada potensi untuk bergerak turun. Karena saat ini masih mencoba untuk break resisten 3.350. Jadi apabila yang baru mau entry masih bisa pantau saham ini, bisa buy on breakout karena potensi untuk break masih ada. Apabila masih gagal break pun masih bisa tunggu kembali di sekitar 3.100 sampai 3.150 untuk coba entry-nya. Jadi saat ini wait and see dulu apabila teman-teman baru mau entry. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil pada saat breakout dari garis EMA 150 bisa swing trade, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila gagal break. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Selanjutnya saya akan coba analisa saham CMB Niaga yang juga dipunya Bapak Loh Keng Hong. Bisa kita lihat saham CMB Niaga terkena dividen trap. Bisa kita lihat di sini ex date-nya ini Rabu 26 April, pada saat ex date langsung terkena ARB. Sebelumnya juga sama, secara tren dia masih oke karena masih berada di atas kedua garis EMA. Pada saat terkena ARB langsung berada di bawah garis EMA 50. Sehingga saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Tapi support EMA 150 bisa kita lihat sampai saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham CMB. Karena sebelumnya juga sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi hari Kamis pada saat opening langsung dekat dengan garis EMA 150 dan naik lumayan tinggi mengetes garis EMA 50 yang saat ini di harga 1250. Tapi hari Jumat bisa kita lihat masih belum terkonfirmasi break dan mulai bergerak turun. Karena memang harga 1250 saat ini merupakan resisten kuat karena sebelumnya juga ini merupakan resisten. Sekarang resisten plus garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten yang lebih kuat lagi. Tapi menarik apabila minggu depan berhasil break, maka ini akan berubah menjadi support kuat. Dan garis MACD terlihat memang saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi 2 hari terakhir ini dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk saham BNGA apabila mau entry menurut saya wait and see dulu.
penurunan hari Jumat kemarin plus ada distribusi membuat saya lihat BNGF masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali mendekati garis EMA 150 sampai 1200. Jadi saat ini wait and see, bisa buy on breakout apabila minggu depan berhasil break garis EMA 50, atau apabila gagal break paling aman bisa tunggu kembali sekitar garis EMA 150 sampai harga 1200 untuk entry-nya. Jadi apabila gagal break, tunggu mendekati garis EMA 150, apabila terbentuk candle hijau baru ikutan entry. Dan apabila entry di sekitar garis EMA 140, berarti target take profit tetap di garis EMA 50. Karena selama berhasil rebound tapi gagal break dari resisten EMA 50, BNGF masih ada potensi untuk sideways atau malah kembali turun menembus garis EMA 150. Jadi tetap harus hati-hati. Karena secara tren selama sudah turun di bawah garis EMA 50, maka secara tren sudah mulai melemah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.